Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis dengan menggunakan SPSS atau uji hipotesis, yaitu dengan uji T tidak berpasangan. Berikut contoh kasus, yaitu membandingkan tekanan darah sistolik antara dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan intervensi diet sehat dan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi diet tidak sehat. Di sini kita memiliki dua kelompok data, yaitu kelompok diet sehat dan kelompok tanpa diet sehat, dengan hasil tekanan darah yang sudah kita peroleh. Data inilah yang akan kita olah, kita lakukan pengkategorian atau coding. Kita meminta bantuan menggunakan Excel ini ya. Lalu kita buat tabel kelompok dan tekanan darah. Kita kode dengan kode 1, yaitu kelompok diet sehat, dan 2 untuk kelompok tanpa diet sehat. Lanjut ya, kita ke aplikasi SPSS. Di sini kita ke tampilan SPSS Statistik Data Editor. Kemudian kita definisikan variabel kita ke dalam variabel view. Kita klik variabel view dan kita isikan sesuai dengan variabel yang sudah kita buat. Yang pertama, kelompok. Untuk tipe, kita tidak ubah tetap numerik. Namun, di bagian desimal, kita nolkan saja. Karena hasil kita tadi tidak menggunakan koma. Kemudian, klik OK. Lanjut, kita isi tabel dengan kelompok penderita hipertensi. Value kita kategorikan 1 untuk diet sehat. 2 untuk tanpa diet sehat. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik Align, ubah menjadi Center. Lanjutkan variabel selanjutnya. Nah, pada variabel selanjutnya saya tambahkan spasi pada kolom nama, maka dia akan keluar tanda perhatian. Karena pada kolom ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, kita tuliskan saja tekanan darah. Lanjut, desimal kita nolkan. Kemudian, tuliskan tabel tekanan darah penderita hipertensi. Klik Align, ubah juga menjadi Center. Setelah selesai terinput, kita langsung saja ke data view. Nah, akan muncul variabel yang sudah kita definisikan. Untuk mengisi kolom ini, kita lakukan copy saja pada tabel Excel yang kita buat tadi. Nah, data ini kita copy. Kemudian kita pastikan pada SPSS ini. Inilah data yang sudah kita copy ya. Sebelum kita melakukan uji T tidak berpasangan, kita pahami dulu untuk syarat uji T tidak berpasangan itu sendiri. Di sini ada 3 syarat yang harus kita penuhi untuk uji T tidak berpasangan ini. Yang pertama, terdapat lebih dari 1 kelompok data. Yang kedua, sampel bersifat numerik atau interval dan rasio. Jadi, tidak boleh sampel yang bersifat kategori. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Artinya, data yang kita gunakan harus kita lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Jika data normal, maka bisa kita lanjutkan ke uji T tidak berpasangan. Nah, untuk analisis uji normalitas,
kita juga harus mengetahuinya, yaitu jika nilai sig dalam kurung P titik value tutup kurung lebih kecil 0,05 adalah data tidak berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai sig P titik value lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Lanjut, kita belajar cara membaca hasil interpretasi analisis 5% untuk uji T tidak berpasangan ini. Ada dua yang harus kita lihat. Yang pertama, dengan melihat nilai sig lebih kecil 0,05, artinya terdapat perbedaan. Kemudian, jika nilai sig lebih besar 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan. Baiklah, kita kembali ke SPSS. Langsung saja, di sini kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik analisis, lalu pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore. Maka akan muncul tab baru, kita masukkan kelompok ke factor list dan tekanan darah ke dependent list. Jangan lupa klik plots. Klik pada bagian normality plot, lalu klik OK. Nah, tampilan output sudah keluar. Di sini kita lihat dulu tabel paling atas, yaitu cache processing summary. Di sini tidak ada data yang miss. Lanjut, kita ke tabel test of normality. Di sini ada kolom Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Bedanya adalah jika data lebih dari 50, maka gunakan Kolmogorov. Namun, jika kurang dari 50, kita gunakan nilai Shapiro-Wilk. Yang kita lihat adalah nilai sig-nya. Karena data responden pada kasus yang kita buat kurang dari 50 orang, maka kita baca di bagian Shapiro-Wilk, yaitu nilainya lebih besar 0,05, artinya data berdistribusi normal. Nah, data ini sudah berdistribusi normal, maka bisa kita lanjutkan ke uji T tidak berpasangan. Caranya langsung saja klik analis, lalu pilih compare mean, lalu pilih independent sample tetes. Pada tab baru, kita masukkan kelompok ke dalam grouping variabel dan tekanan darah ke dalam test variabel. Untuk kelompok, kita definisikan kembali. Klik define group, masukkan grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2, kemudian continue, maka akan berubah, ada tulisan 1, 2 di grouping variable. Untuk options dan bootstrap ini kita abaikan saja. Dan yang terakhir, klik OK. Muncullah output uji tetes. Nah, ini adalah bagian output uji normalitas tadi ya. Masih ada dalam satu output. Untuk membaca hasil analisis uji T tidak berpasangan ini, kita klik saja bagian bawah independent sample tetes ini. Yang kita lihat ini adalah nilai sig2. Toiletnya di sini nilainya 0,000, artinya lebih besar dari 0,005 yang kita interpretasikan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara kelompok diet sehat dan tanpa diet sehat nilai terhadap tekanan darah. Baiklah, cukup sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat.